بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ulaik, bisa kita diperhatikan di dalam lafaz la, cara membacanya kita panjangkan. Ketika membacanya diwassalkan, maka la ini kita panjangkan selama 5 harakat atau 5 ketukan. Kenapa kita panjangkan cara pembacaannya? Dikarenakan ini ada huruf lam
Di atasnya itu ada harokat fathah. Dan di sini menghadapi huruf mad alif. Mana mad alifnya tidak tampak atau tidak terlihat oleh kita. Ini mad alifnya yang berdiri seperti harokat. Jadi tidak tampak terlihat oleh kita. Ya, sebetulnya ini ada mad alif ya yang berdiri seperti ini di atas. Jadi jika saya bertanya lafaz la bagaimana cara membacanya, maka kita menjawab panjangkan. Kenapa kita mempanjangkannya? Dikarenakan lam diberi harkat fathah menghadapi huruf mad alif. Sekali lagi, dikarenakan lam diberi harkat fathah menghadapi huruf mad alif. Bila ingin lebih lengkap penjelasannya, bisa dilihat di video saya sebelumnya yang membahas mad far'i wajib muttasil. Di sana jelas dengan definisi dan juga kaidah-kaidahnya. Sekali lagi, dikarenakan lam diberi harkat fathah menghadapi huruf mad alif. Berapa harakatkah kita memanjangkannya? Maka kita menjawab 5 harakat. Kenapa di dalam lafaz la ini kita panjangkan 5 harakat? Jawabnya dikarenakan dimasukkan ke dalam mad far'i. Kenapa kita masukkan ke dalam mad far'i? Dikarenakan sesudahnya huruf mad menghadapi sabab hamzah. Di sini kita lihat ada hamzahnya ya. Dikarenakan menghadapi sabab hamzah. Hamzah itu terbagi 2. Ada hamzah yang kumpul di dalam satu kalimah dan ada hamzah yang pisah di dalam 2 kalimah. Jika kita bertanya apakah hamzah ini yang kumpul atau pisah, maka kita menjawabnya hamzah yang kumpul di dalam satu kalimah. Ini hamzahnya kumpul di dalam satu kalimah, sehingga diberi namalah mad far'i wajib muttasil, yang artinya muttasil itu adalah menyatu di dalam satu kalimah. Karena itulah diberi nama mad far'i wajib muttasil. Jadi 5 harakat kita panjangkannya ya. Ula, seperti itu. Ulaika alladzi. Nah, kita bertemu ada alif lam dan di atasnya ada tanda tasjid. Ya, kita perhatikan ada alif lam, di atasnya ada tanda tasjid. Jika ditanya lafaz alladzi, maka cara membacanya harus dibagaimanakan. Maka kita menjawabnya diidghamkan atau kita dimasukkan menurut bahasa Indonesia. Kita idghamkan. Jadi lafaz alladzinya kita idghamkan. Kenapa kita idghamkan? Dikarenakan alif lam menghadapi salah satu huruf idgham. Dza ini adalah salah satu huruf idgham. Ada berapakah huruf idghamnya? Maka kita menjawab 14. Ya, huruf idghamnya ada 14. Yang dikumpulkan di dalam lafaz tibthum masil rahman tafuz dif dhani'an da'su adhanin zur syarifan lil karam. Dinamakan apa ini hukumnya alif lam ini? Maka ini diberi nama alif lam syamsiyah. Kenapa kita beri nama alif lam syamsiyah? Dikarenakan alif lam lafaz alladzina menyerupai alif lam lafaz asy-syamsu daripada samarnya, gitu ya. Seperti kita melihat matahari pada siang hari, maka akan tidak tampak terlihat oleh kita, ya. Perlu kita ketahui bahwa hukumnya alif lam itu terbagi 2, ada yang diizharkan cara pembacaannya dan ada yang diidghamkan cara pembacaannya. Jika yang diizharkan tandanya ada sukun, seperti ini, alif lam di atasnya ada sukun. Jika alif lam yang bertasjid, maka cara pembacaannya diidghamkan dan diberi nama alif lam syamsiyah. Mari kita lanjutkan. Alladzina ishtarawul haya. Nah, kita bertemu alif lam sama seperti ini, alif lam.
Berbedanya yang ini alif lam bertasjid dan yang ini alif lam di atasnya ada tanda sukun. Jika alif lam di atasnya tanda sukun, maka cara pembacaannya kita izharkan atau kita jelaskan. Kenapa kita izharkan atau kita jelaskan? Alasannya dikarenakan alif lam menghadapi salah satu huruf izhar. Yang berapakah huruf izhar itu? Ada 14 yang dikumpulkan di setengah bait ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Di sana ada hajjaka, ini menghadapi ha ya, berarti termasuk. Bagi kita yang tidak mengetahui huruf satu per satu huruf, baik alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah, cara membedakannya adalah jika alif lam qamariyah ini, nah ini dinamakan alif lam qamariyah ya. Jika alif lam qamariyah ada tanda sukun, harus diingat-ingat. Jika alif lam qamariyah ada tanda sukun, dan jika alif lam syamsiyah ada tanda tasjid. Seperti itu ya. Jadi lafadz al-hayat sekali lagi membacanya kita jelaskan. Kenapa kita jelaskan? Dikarenakan alif lam menghadapi salah satu huruf izhar. Yang berapakah huruf izharnya? Yang 14. Dinamakan alif lam apa ini? Dinamakan alif lam qamariyah. Kenapa kita beri nama alif lam qamariyah? Dikarenakan alif lam lafadz al-hayah menyerupai alif lam lafadz al-qamar daripada jelasnya. Seperti kita melihat bulan pada tanggal 14 akan nampak jelas, bulat terlihat oleh kita. Seperti ketika kita mengucapkan al-hayat, lamnya nampak jelas oleh kita. Berbeda ketika kita menghadapi alif lam syamsiyah, misalkan asy-syamsu, maka alif lamnya tidak nampak terdengar oleh kita karena dimasukkan kepada huruf shinnya itu. Al-hayatad dunya. Nah, ini di dalam lafaz dunya bisa kita perhatikan. Bagi yang sudah mengetahui huruf idgham bi gunnah di dalam hukumnya nun mati itu ada 4, yaitu jika kita melihat ada nun mati ataupun tanwin menghadapi huruf iya, nun, mim ataupun wawu, maka cara membacanya harus kita dengungkan, kita masukkan dan kita dengungkan. Di sini kita melihat ada nun mati, juga ada huruf iya. Tetapi di dalam lafaz dunya ini jika ditanya membacanya bukan kita dengungkan, tetapi cara membacanya adalah kita jelaskan. Loh, kenapa kita jelaskan? Bukankah di sini ada nun mati menghadapi huruf iya, dan bukankah huruf iya itu adalah huruf idgham bi gunnah? Betul. Tetapi di dalam idgham bi gunnah bisa kita membacanya didengungkan jika nun mati atau tanwinnya itu ada di 2 kalimat. Artinya tidak menyatu. Contoh misal seperti ini. Ini ada nun mati ya, menghadapi huruf iya. Ini pun sama, ada nun mati menghadapi huruf iya. Yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya nun mati menghadapi huruf iya ini itu berpisah. Ada 2 kata. Kata yang pertama man, kata yang kedua adalah yaf'alu. Sehingga ini dikatakan hukumnya idgham bi gunnah. Tetapi ini lihat kita perhatikan, ini nun mati dan iyanya itu kumpul atau berpisah. Maka jelas kita akan menjawab kumpul di dalam satu kalimat atau satu kata, yaitu lafaz ad-dunya. Sehingga untuk ad-dunya ini membacanya tidak kita dengungkan, tetapi kita jelaskan. Ya, sekali lagi lafaz dunya ini membacanya harus dibagaimanakan? Kita jawab jelaskan. Kenapa kita jelaskan? Dikarenakan mudgham yaitu nun mati dan mudgham fihnya yaitu iya kumpul di dalam satu kalimat.
dan juga karena takut seliru dengan kalimat mudha'afah ya. Jadi artinya seliru itu takut menyerupai seperti kalimat mudha'afah. Ini ada penerangannya ya di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Beliau berkata, Syekh Sulaiman, illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summasin wanin tala. Ad-dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhum. Lafad anhum ada nun mati bertemu huruf ha. Maka cara pembacaannya adalah harus kita jelaskan. Kenapa kita jelaskan? Dikarenakan nun mati menghadapi salah satu huruf idhar. Jika ditanya ada berapakah huruf idhar itu? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan juga kha ya. Ini bisa dikatakan juga idhar halki, artinya adalah tenggorokan, karena semua huruf idhar itu makhrajnya itu keluar dari tenggorokan ya. Jadi kenapa kita jelaskan? Karena nun mati menghadapi salah satu huruf idhar, yaitu hamzah, ain, ha, ghin, dan juga kha ya, yang dikumpulkan di setengah bait. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Untuk mengetahui definisi dan kaidahnya bisa dilihat di video saya membahas tentang idhar. Anhumul adzabu wa lahum yunsarun. Sadaqallahul azim.